Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vonilia Viola Chasta, NIM 20111717108, kelas A1 Manajemen, dosen pengampu Pak Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian bisnis. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas Anda di Instagram. Soal 01 A. Apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Jawaban: iya, topik yang dibicarakan mengenai menyusun kajian teori. Isi dari video tersebut adalah manajemen pemasaran dan pemikiran kita. Manajemen pemasaran yang dimaksud dalam penelitian seperti yang diperoleh, saya dapat mengetahui dan memahami cara kajian teori. Topik proses pengambilan keputusan isi net equation, tahap di mana konsumen sadar akan keperluan atau kebutuhan. Produk information, pencarian informasi. Pembahasan mengenai indikator penelitian, mengenai variabel dan indikator penelitian. Judul membahas mengenai variabel X dan variabel Y. Merumuskan judul yang baik dan juga membahas belajar perguruan tinggi. Yang B, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video terlebih yang Anda komen? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Iya, jumlah video yang saya komen ada 7. Menjelaskan isi dari komentar mengenai video metopen. Yang pertama, mengenai penelitian terlebih dahulu. Penelitian terlebih dahulu dicantum di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, cara menulis landasan teori-teori adalah konsep berhubungan satu sama lain berisi suatu pengandangan tentang suatu fenomena. Teori adalah suatu ujian hipotesis dan observasi dan eksperimen. Selanjutnya, pembahasan mengenai indikator penelitian dapat didefinisikan sebagai variabel-variabel penelitian yang dapat menunjukkan ataupun mengidentifikasikan kepada penggunanya tentang sesuatu kondisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dan selanjutnya mengenai variabel dan indikator penelitian dalam proses penelitian. Variabel disebut sebagai objek penelitian dan fokus penelitian, dan juga membahas mengenai variabel X dan variabel Y. Variabel adalah suatu yang bisa diamati dan bisa diukur. Variabel juga disebut sebagai perubahan dan variabel adalah sebagian objek yang bisa diubah nilainya. Dan merumuskan judul yang baik. Sebuah judul yang disebut baik itu adalah memenuhi syarat ilmiah. Jadi, kalimatnya, kata bahasanya yang digunakan harus menunjukkan proses berpikir ilmiah dan juga membahas belajar perguruan tinggi. Yang C, manfaat yang dapat Anda peroleh dalam menonton video-video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Manfaat yang saya dapatkan dari metode maupun berkomentar dalam video metode penelitian bisnis adalah saya banyak mendapatkan ilmu yang baru serta mengetahui lebih dalam bagaimana penyampaian dari berbagai pembicara dalam video tersebut. Itu sangat jelas bagi saya dan sangat membantu untuk menambah wawasan lebih luas lagi. Soal bagian B, berkenaan dengan teori metode penelitian bisnis. 1. Jelaskan bagaimana cara memenuhi judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawaban: yang pertama, bagaimana cara menentukan judul.
Pertama, tentukan permasalahan. 2. Tentukan ruang lingkup pembahasan. 3. Gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. 5. Pembanyak referensi. 6. Pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. 7. Jangan terlalu perfeksionis. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dalam memuaskan judul penelitian, di antara sebagai berikut ini. Judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumus masalah. Judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan, tahun. Judul harus variabel yang akan diteliti, yang dipilih kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif, datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif, datanya bertanya pertanyaan, statement. Judul adalah penjelasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan peneliti. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. 2. Apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jawab. Berdasarkan pengertian, latar belakang penelitian adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian, serta menjabar alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temu penelitian sebelumnya. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang juga dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya masalah, dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teori dan praktis. Alasan mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga memudahkan penelitian untuk mensintesis personal yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutamakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. 3. Jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beberapa contohnya. Jawab. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih atau dibatasi, selanjutnya masalah tersebut hendaknya 1. Dirumuskan dalam kalimat tanya yang padat dan jelas. 2. Memberikan petunjuk tentang kemungkinan mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan dalam rumus tersebut. Contoh, apakah diversifikasi usaha lebih berhasil daripada investigasi usaha? Bagaimana hubungan tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja karyawan? Selanjutnya 4. Jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jawaban. Saat menyusun makalah karya ilmiah, mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian adalah poin yang perlu diketahui. Hal ini penting agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan harapan. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu 1. Dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk memetakan. Itu dalam penelitian kuantitatif, misalnya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan.
2. Dengan kalimat pasif, misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Jenis-jenis tujuan penelitian menurut buku pengantar metode penelitian ada 3 jenis tujuan penelitian, yaitu 1. Tujuan penelitian eksploratif. Tujuan penelitian ini dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang tertentu. 2. Tujuan pengujian verifikatif. Tujuan penelitian itu mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada tindak yang sudah ada sebelumnya. 3. Tujuan pengembangan development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Manfaat penelitian. Pengertian manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan untuk pengembangan program mampu kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Tujuan penelitian menginspirasi peneliti lebih lanjut, artinya peneliti selanjutnya yang akan dilakukan nanti bisa menggunakan topik serupa dengan mencari topik pengembangan baru atau bahkan mencari celah dari penelitian sebelumnya. Dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Komponen tersebut dapat diambil dari penelitian sebelumnya, misalnya mulai dari kasus, metode penelitian, variabel penelitian, dan lain sebagainya. Fungsi manfaat penelitian. Memfasilitasi belajar memahami masalah, alat pembuktian kebohongan atau mendukung kebenaran, menemukan, mengukur, dan membuat peluang, menih informasi berharga, latihan berpikir. Karakteristik manfaat penelitian. Analisis bersifat sistematis dan logis, bersifat ilmiah, efisien, dan bermanfaat. Jenis manfaat penelitian. Berikut ini adalah 2 jenis manfaat penelitian yang harus dicantum di dalam penelitian atau di dalam karya tulis ilmiah. 1. Manfaat teoretis. Manfaat meneliti secara teoritis artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademik atau untuk mengembangkan ilmu. Artinya manfaat penelitian secara teoritis ini berguna untuk dapat mengembangkan berbagai ilmu yang telah diteliti dari segi teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah peneliti tersebut ingin diselesaikan atau dipecahkan. Artinya manfaat praktis ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian tersebut secara praktis. Tentu saja manfaat penelitian secara praktis ini dapat diarahkan kepada lebih dari satu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.